Ada yang sadar nggak? Makin maju sebuah kota, makin juga susah napas di dalamnya. Makanya setelah era taman modern, para arsitek lanskap juga mulai sadar. Jadi lanskap itu nggak boleh cuma cantik, tapi harus bisa nyelamatin bumi juga. Tapi gimana caranya? Dan siapa yang pertama kali mikirin konsep taman yang benar-benar bisa bantu lingkungan? Lu bayangin, tahun 1950-an, kota-kota gede di dunia udah mulai padat. Gedung-gedung tinggi naik di mana-mana, jalanan makin penuh mobil, tapi ya hijaunya kurang. Jadi akhirnya makin dikorbanin nih. Taman tuh masih dianggap sekedar pelengkap, bukan bagian taman kota. Ada sih taman-taman yang fungsional, tapi ya dampak ekologinya ya masih minim banget lah. Hasilnya, udaranya makin panas, air hujan yang nggak punya tempat resapan, terus kualitas hidup orang-orang di kota juga makin anjlok. Di tengah kondisi kayak gini, ada satu orang nih yang boleh ngegas buat ngubah cara mikir perencanaan kota. Namanya Ian Markham. Nah, Markham ini bukan sekedar arsitek lanskap biasa. Dia nggak cuma mikirin desain, tapi juga ngejawab pertanyaan besar. Kenapa kita nggak bikin kota yang beneran nyatu sama alam? Jadi, dia ini yang pertama kali nih ngenalin konsep perencanaan berbasis ekologi. Ya, simpelnya dia bilang gini deh, jangan asal bangun deh lo, pahami dulu deh ekosistemnya. Nah, kalau bikin kota, harus tahu dulu di mana lahan yang bisa dikembangin tanpa merusak lingkungan. Dan dari sini lahir konsep yang namanya overlay maps. Tahun 1969, dia juga nulis buku nih, namanya Design with Nature, yang isinya jadi dasar buat perencanaan kota yang berbasis ekologi. Dia juga ngenalin metode overlay maps, semacam analisis peta yang nge-layer berbagai faktor lingkungan, kayak kontur, tanah, kualitas air, vegetasi, sampai pola hujan yang nentuin lokasi yang terbaik buat pembangunan itu di mana. Nah, tanpa konsepnya dia nih, mungkin sekarang kita nggak tahu nih, atau yang namanya Green Garden City itu nggak ada lah. Gitu. Dari konsep market inilah mulai muncul tren baru, taman kota yang nggak cuma hijau, tapi juga fungsionalitas secara ekologis. Jadi bisa nyerap air hujan biar nggak banjir, bisa nurunin suhu kota yang makin panas, dan ningkatin kualitas udara buat kesehatan warga. Jadi, lu bisa lihat sendiri nih, sebuah taman kalau didesain dengan benar, bukan cuma soal estetik, tapi bisa nyelamatin lingkungan dan bikin hidup kita lebih nyaman. Oke, konsep taman ekologis ini nih keren, tapi tunggu dulu deh. Ini kan mostly diterapin di negara yang beriklim sedang ya, yang cuacanya adem. Terus gimana kalau di daerah tropis? Bisa nggak konsep ini dijalanin di negara yang panas dan lembab kayak Brasil atau di Indonesia? Nah, disinilah nama Roberto Burle Marx muncul. Ini orang ngeguncang dunia arsitektur lanskap nih, karena dia ini benar-benar beda dari yang lain. Kalau taman klasik itu ibaratnya kayak orang pakai jas, rapi, kaku. Nah, taman buatan dia kayak seniman pakai batik warna-warni, terus nyantai, tapi ya tetap keren. Jadi, awalnya dia itu seniman lukis, tapi pas ngelihat banyak tanaman asli Brazil diabaikan dan malah diganti sama tanaman Eropa. Terus dia mikir, ya kenapa kita nggak pakai tanaman lokal aja buat taman kita? Kan lebih hemat juga. Dan dia bukan cuma ngomong doang. Jadi Marx adalah arsitek lanskap pertama yang memakai tanaman asli Brazil dan itu berhasil dalam desain. Jadi Marx ini bukan sekedar arsitek lanskap, dia juga botanis. Banyak spesies tanaman langka ditemuin dan dilestarikan berkat dia. Jadi desain taman ini nggak cuma estetik, tapi juga bikin biodiversitas lokal tetap terjaga. Terus salah satu karya terkenalnya Flamengo Park di Rio de Janeiro, taman terbesar yang dibangun di atas lahan reklamasi. Taman ini bukan cuma jadi ruang hijau di tengah kota, tapi juga nyerap air hujan, nurunin suhu, dan ngasih habitat buat satwa lokal. Jadi nggak cuma buat manusia, tapi juga buat alam. Nah, lu tahu kan, trotoar Copacabana di Brazil yang motifnya khas banget. Nah, itu juga salah satu desainnya dia. Dia menggabungkan seni, fungsionalitas, dan ekologi ya. Jadinya mark banget lah. Jadi, bisa dibilang, dia adalah pelopor taman tropis modern yang nggak cuma hijau, tapi juga adaptif sama kondisi alam di sekitar. Oke, kita udah lihat nih gimana Ian Marhart dan Roberto Burle Marx ngebuka jalan buat ngonsepin taman ekologis. Tapi ya pertanyaannya, apakah konsep ini berhenti di situ? Jawabannya ya enggak, justru makin berkembang pesat pada abad di 21 ini. Di era modern, taman kota udah bukan sekedar ruang hijau, tapi sekarang tuh taman juga berperan sebagai penyerap polusi udara, pendingin kota, pengendali banjir dan pengelolaan hujan, terus habitat satwa liar tengah kota, ruang publik yang sehat dan ramah buat masyarakat. Ada yang sadar nggak nih? Sekarang banyak banget taman yang bukan cuma ada di tanah, tapi juga di atap gedung, di dinding, bahkan di jembatan.
Nah, ini yang disebut green infrastructure. Jadi, Singapura itu salah satu contoh terbaik dengan konsep city in the garden. Ada lebih dari 300 tanaman dan 50% wilayahnya itu tertutup vegetasi. Terus Highland New York yang tamannya dibangun di atas bekas rel kereta api yang terbengkalai. Ya, sekarang jadi contoh sukses juga nih. Terus yang ketiga itu di Chengheon, Seoul. Sungai yang dulunya ditutup beton, nah sekarang udah buka lagi nih jadi ruang hijau yang mengurangi banjir dan bikin suhu kotanya turun 3-5 derajat. Keren. Nah, kota-kota ini nggak cuma bikin maju, tapi juga makin layak huni, sehat, dan efisien. Bahkan konsep ini jadi bikin nilai properti di sekitar itu naik. Seiring perkembangan zaman, taman modern juga makin canggih nih. Ada beberapa inovasi yang udah diterapin di taman-taman kota saat ini. Yang pertama itu smart irrigation system. Jadi pakai sensor kelembaban tanah, airnya keluar cuman pada dibutuhin doang. Jadi hemat airnya bisa sampai 50%. Kemudian biodiversity monitoring, ya dia pakai AI buat mantau spesies tanaman atau hewan liar di taman. Yang ketiga pembangkit energi hijau nih. Ada taman yang pakai panel surya dan paving yang buat nyimpen energi dari pijakan kaki pengunjung. Jadi pavingnya itu bisa diinjak terus jadi energi, keren banget. Ada fakta menarik nih. Jadi di Singapura itu kan ada Super Tree Grove di Garden by the Bay ya. Jadi dia kan pohon buatan raksasa yang bukan cuma estetik tapi juga berfungsi sebagai panel surya dan sistem pendingin pasif. Terus di Milan juga nih ada gedung pencakar langit dengan lebih dari 900 pohon dan 2000 tanaman. Jadi bikin kualitas udara di sekitar itu jauh lebih bersih. Terus ada juga nih The Benway, Toronto. Taman di bawah jembatan yang dikonversi jadi ruang publik yang multifungsi. Nah, jadi taman kota ke depan ya makin pintar, interaktif, dan punya peran besar dalam menghadapi perubahan iklim. Lo bisa bayangin nggak suatu saat nanti taman-taman Indonesia juga bisa sekeren ini? Kira-kira bisa nggak ya? Bisa dong harusnya. Oke, kita udah ngeliat gimana taman ekologis berkembang dari abad ke-20 sampai sekarang. Tapi, apakah ini cukup? Apakah ini solusi terakhir? Atau masih ada langkah yang lebih jauh yang bisa kita ambil? Dari penjelasan tadi, ada poin-poin penting tentang taman yang berbasis ekologi dan sustainable design. Jadi, taman berbasis ekologi dan berkelanjutan ini bukan cuma soal hijau dan estetika, tapi juga soal fungsi dan berkelanjutan. Kalau lo ngomongin kota hijau, menurut lo nih, mana sih yang paling susah bikin taman ekologis? Singapura, Copenhagen, atau ada yang lain? Dan kira-kira di Indonesia bisa nyusul nggak nih? Coba drop jawaban lu di komen, kita bahas bareng-bareng. Taman ekologis udah bikin kota lebih sehat, tapi gimana kalau kota-kota masa depan bukan cuma hijau, tapi juga pintar? Bisa ngatur iklim sendiri, hemat energi, dan tetap nyaman buat manusia. Nah, di episode selanjutnya kita bakal bahas nih, green urbanisme dan smart landscape. Jadi konsep taman kota masa depan yang nyatu sama teknologi. See you.